Oke, sahabat subscriber, selamat beraktivitas buat teman-teman semua. Nah, kali ini kita akan bahas cara kerja mesin samping Supra. Nah, ini motor Supra ya, teman-teman. Jadi, spesifikasinya sama seperti Astrea Grand. Nah, di sini akan kita bahas beberapa penyakit yang sering terjadi di bagian bak kopling ya, teman-teman. Nah, yang biasa terjadi di bagian kopling Supra itu seperti ngeden, tenaganya tidak ada. Begitu juga kalau nanjak sering nyentak-nyentak ya, teman-teman. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu dan kita akan cari solusinya untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut. Nah, untuk yang pertama, masalah dengungan ya, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman semua dapat penyakit di rantang close seperti ini, di rumah rantang close, mungkin kalau diputar seperti ini oglek, kalau kita oglek-oglek gini, mungkin di sini di bagian gigi primernya ada spelling ya, teman-teman. Nah, di situ cukup kita benahin, ada di dalam karet rantang close ya, teman-teman. Nah, kita buka paku yang 4 biji ini, kita keluarin karet yang di dalam, lalu kita ganti. Dan kalau di bagian rantangnya yang rusak, bagi teman-teman pemula juga harus dipahami ya. Kalau teman-teman semua mau ganti rantang ini tidak masalah, namun jangan lupa untuk mengganti komplit sama gigi primer yang ada di bagian balancing ya, teman-teman. Nah, jadi kalau dia gantinya komplit, mungkin putarannya juga duduk ya, teman-teman. Jadi dia tetap jodoh. Nah, kalau teman-teman semua ganti hanya di bagian rumah koplingnya saja, mungkin itu yang mengakibatkan ada suara dengungan karena gesekannya tidak sejajar ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, gesekan yang sering terjadi di gigi primer ya, teman-teman. Itu yang menyebabkan motor Supra atau Astrea Grand sering ngeluarin suara dengungan di bagian bak kopling. Nah, jadi permasalahannya ada di gigi primer ya, teman-teman. Jadi kalau kita ganti part, kita usahakan kita ganti komplit, kita ganti ini juga, kita ganti satu pasang ya, teman-teman. Jadi dia putarannya tetap lurus dan tidak ada yang berisik seperti dengungan-dengungan yang biasa kita dengar ya, teman-teman. Nah, kalau untuk performa motor Supra seperti ini biasanya sering terjadi di bagian kain close ya, teman-teman. Nah, jadi kita bahas di bagian kain close-nya. Nah, kalau kain close yang sudah seperti ini tidak layak lagi ya, teman-teman, karena terlihat gosong seperti ini. Nah, jadi ini tidak layak pakai, performanya akan berkurang. Ini kita cukup ganti yang baru. Nah, untuk rumah koplingnya juga harus kita perhatikan ya, teman-teman. Nah, ini untuk ring topinya. Nah, kita akan bahas apa yang sering terjadi masalah di ring kopling ini. Nah, jadi di sini saya lihat sudah tidak datar ya, teman-teman. Bagian ringnya sudah ada bekas coakan seperti di gerinda. Nah, jadi dampak yang terjadi di bagian ring kopling ini sangat besar pengaruhnya ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita gerinda di bagian permukaan ini, ketebalan dari ring ini mungkin akan berkurang ya, teman-teman. Jadi dia akan tidak maksimal, cara kerjanya tidak akan maksimal lagi seperti motor pabrikan yang baru. Nah, jadi kalau kita dapati ring seperti ini, kita akan ganti yang baru ya, teman-teman. Jadi kita nggak perlu kita rombak-rombak, kita akal-akalin lah. Nah, jadi kalau kita satuin seperti ini juga, kita lihat
di sini yang ada lubang baut 4 biji. Di sini juga sudah saya lihat ada bekas digerinda ya teman-teman. Nah, jadi dia tidak sejajar lagi dengan ini, tidak rata seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya, ininya sudah terlalu pendek ke dalam ya teman-teman. Nah, kemungkinan ini sudah dirombak ya teman-teman, diakal-akalin supaya motornya enak dibawa, mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau untuk saya pribadi, nah di sini tidak perlu kita lakukan hal seperti ini ya teman-teman, karena ini sudah tidak datar lagi. Nah di sini kan terlihat ini terlalu masuk ke dalam ya teman-teman. Nah tingginya lubang baut ini sudah tidak standar lagi. Nah jadi itu mungkin akan mengurangi performa mesin ini ya teman-teman. Jadi kurang tarikan dari mesin Supra seperti ini. Nah jadi kalau kita bandingkan dengan yang baru, nah di sini saya sudah sediain part yang baru, sangat berbanding jauh ya teman-teman. Untuk ketebalan ringnya juga kita bisa bandingin. Nah di sini sudah terlihat perbedaan ya teman-teman, tebal yang baru dengan tebal yang lama sudah berbeda jauh. Nah di sini sangat tipis ya yang lama ya, sudah banyak yang dibuang. Jadi untuk lubang bautnya juga sudah sangat berbeda ya teman-teman. Tinggi lubang bautnya juga sudah sangat berbeda. Yang baru dengan yang lama sangat jauh berbeda ya teman-teman. Nah di sini kita bisa cek tinggi lubang bautnya memakai mikro ya. Nah di sini sangat pendek ya teman-teman. Nah ini untuk yang lama dan ini untuk yang baru. Nah kita lihat jangkanya masih gantung ya, tidak sampai ke bawah kalau kita ikuti ukuran yang lama. Nah ini pengaruhnya sangat besar ya teman-teman, karena tekanan dari per close-nya kalau ini terlalu pendek, mungkin tekanannya lebih keras ya teman-teman. Tekanan dari per yang di sini lebih keras, jadi mungkin memasukkan gigi ataupun menarik koplingnya juga menjadi lebih keras lah ya teman-teman. Nah itu dampak yang kita dapati kalau kita dapat yang seperti ini ya teman-teman permasalahannya. Nah jadi kita nggak perlu ribet, kita kasih aja part yang baru kan, karena dia memang sudah minta ganti ya teman-teman. Jadi kita nggak usah pakai akal-akalan, kita kasih part baru. Nah di sini permasalahannya simple ya teman-teman. Untuk motor Supra atau Grand yang sering terjadi masalahnya di sini, di gigi primer itu suara yang sering kita dengar, suara dengungan-dengungan yang dikeluarkan dari mesin ini hanya di bagian gigi primer, bagian rantang close untuk performa mesinnya, di bagian kain close-nya untuk tenaga, begitu juga power dari mesin ini untuk kencang ataupun untuk menanjak. Di bagian koplingnya harus kita perhatikan. Dan untuk di bagian balancing, nah mungkin ini tidak terlalu dikhawatirkan ya teman-teman, karena ini motor kopling Supra Double X. Nah kalau untuk bagian balancingnya tidak terlalu banyak part di sini karena dia mati. Nah kalau untuk motor Grand yang memakai sportcat, mungkin kita sering perhatikan di bagian sportcat juga, karena dia sering penyakit yang sering dialami di motor Grand itu sering nyentak-nyentak ya teman-teman. Kalau masuk gigi dia di bawah jalan sering menyentak-nyentak kalau diangkat gas. Nah itu di bagian sportcat cukup kita perhatikan, rantangnya dan batunya sering haus. Nah itu penyakitnya ya teman-teman. Oke, untuk video kali ini mungkin sampai di sini. Jika ada yang bertanya boleh dikomentari ya teman-teman. Jangan lupa di like juga dan di subscribe juga channel ini. Terima kasih teman-teman.